Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillah sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita lanjutkan pengajian kita yang terkait dengan Kitabul Lumah Imam Syekh As-Sarraj rahimahullah, dan kita sudah sampai kepada bab yang terakhir yang terkait dengan kitab Al-Istinbatat atau Mustambat atau pemahaman para ulama tasawuf tentang ayat-ayat suci Al-Quran, begitu juga hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah cukup lama beberapa sesi pengajian kita membacanya, dan kita merasakan betapa pedulinya ulama tasawuf di dalam berusaha untuk menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama di dalam memahami ajaran agama Islam. Ini bab yang terakhir, yaitu bab tentang pemahaman para ulama tasawuf dari makna hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini bab yang terakhir yang mungkin termasuk bab kesimpulan, bab kesimpulan di mana disebutkan beberapa hadis Rasulullah, kemudian bagaimana ulama tasawuf memahaminya. Terkadang dirasakan sedikit ada perbedaan dengan pemahaman kita secara umum. Itulah yang kita ingin pelajari, yang kita ingin lihat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu kepemahaman kita seperti yang disebutkan nanti oleh ulama kita. Qala asy-syekh rahimahullah, Syekh Sarraj yang dirahmati oleh Allah berkata dalam bab ini, sami'tu Abul Hasan, saya mendengarkan Abul Hasan, nama sebenarnya Ahmad ibni Muhammad ibni Salim bil Basra, ini di negeri Basra. Waqad su'ila amma qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abul Hasan ini ditanya bagaimana beliau memaknai firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya sebagai berikut: ma atyabu ma akala rijalu min kasbi yadi. Ini hadis Rasulullah. Kita melihat takhrijnya, termasuk hadis sahih riwayat Imam Muslim kalau saya tidak salah ingat, ada di akhir kitab ini takhrijnya. Itu maknanya kalau dalam bahasa kita
makanan seseorang yang paling suci, yang bersih, yang halal, yang baik, ialah yang dihasilkan oleh usaha tangannya, ya, min kasbiyadi. Ya, artinya ini merupakan peringatan dari Rasulullah bahwa sebaik-baik rezeki itu adalah rezeki yang kita sendiri mengusahakannya sendiri dengan kekuatan kita, ya, dengan tangan kita, ya. Mungkin misalnya seperti berkebun, ya, dengan tangan sendiri kita bertani, kita berniaga, nah itu usaha kita sendiri lah, ya. Jadi mungkin itu satu hadis yang menggambarkan secara umum, ya, pemahamannya mendorong kita untuk banyak berusaha sendiri, karena itulah hasil usaha atau yang baik sekali kita manfaatkan kehidupan kita ini, yaitu usaha tangan sendiri, ya. Jadi faqala lahu sa'il, ada yang bertanya, ya, setelah memahami makna hadis itu, ada yang bertanya, kalau begitu nahnu musta'baduna bil iktisab. Artinya kalau begitu kita ini dibebani untuk senantiasa berusaha, bukan beribadah. Itu maksudnya begitu. Artinya seakan-akan hadis ini memberikan bahwa kita ini lebih banyak disuruh berusaha mencari rezeki, ya, mencari kehidupan di dunia ini, daripada beribadah, artinya mencari keuntungan. Nah, itu maksudnya. Jadi orang yang bertanya, ya, jadi nahnu musta'baduna al-iktisabi izan. Nah, jadi kalau kita melihat katanya hadis ini, ya, seakan-akan kita ini, ya, orang beriman ini lebih digalakkan berusaha sendiri, mencari rezeki, bekerja di dunia ini, ya, daripada beribadah. Jadi sedikit ada perbedaan seperti yang kita pahami, terutama ulama tasawuf yang sangat mementingkan tajarrud, artinya mengkhususkan dirinya untuk beribadah, atau munqati'ina ilallah, melepaskan segalanya, hanya dikhususkan bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Kan hadis ini bertentangan. Nah, itu maksudnya, maksud orang yang bertanya itu. Faqala Syekh rahimahullah, maka dijawab oleh Abu Hasan, Syekh Abu Hasan rahimahullah. Nah, jawabannya begini. Nah, ini pemahaman mereka tentang hadis ini. Al-kasbu sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berusaha itu adalah sunnah Rasulullah. Ya, jadi berusaha itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawakkul, sedangkan tawakal itu berserah diri kepada Allah, ya, tidak berusaha, hanya bertawakal. Halul Rasul sallallahu alaihi wasallam, padahal halnya, itu adalah keadaan Rasulullah, itu yang terjadi pada diri Rasulullah, ya, seperti yang kita lihat jauh dilantik Rasul, tidak ada lagi pekerjaan untuk mencari rezeki ini. Memang sebelumnya adalah, ya, sebagai pengembala kambing, ya, sebagai pedagang,
Jadi itu banyak usaha-usaha Rasulullah yang sallallahu alaihi wasallam. Tapi setelah dilantik, ya maka halul Rasulullah yaitu tawakal kepada Allah. Ya. Nah, jadi itu yang dipahami. Kalau kita berusaha itu maknanya sunnah. Ya. Tetapi kalau kita mau mengikut Rasulullah dia itu yang maksud begitu, dia tawakal. Wa innama istanna lahumul kasba. Ya, jadi disunatkan bagi mereka ini berusaha, artinya orang-orang awam ini seperti kita ini. Li'ilmihi, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bidha'fihim, ya, kelemahan kita ini. Nah, hatta idza ajazu anit tawakkul, sehingga apabila mereka lemah tidak mampu bertawakal, alladzi huwa haluhu, yaitu yang sebagai hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasaqatu an martabatihi fit tawakkul wa darajatihi waqau fil iktisab. Nah, jadi kalau mereka tergelincir dan jatuh daripada martabat tawakalnya, derajat tawakalnya tidak mampu begitu, maka dia akan masuk ya ke dunia usaha allati hiya sunnatuh, yang merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau la zalika lahalaku, sekiranya tidak demikian halnya maka binasalah umat Islam ini. Ya, artinya andaikan tidak disunatkan berusaha, hanya disuruh saja bertawakal, ya, maka yang tidak mampu bertawakal itu maka akan binasa. Itu pemahaman ulama tasawuf dengan hadis di atas, bahwa ya tetap tawakal itu menjadi satu ya, kelebihan, dan itu adalah sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi ikutan kita. Tapi kita perlu tahu bahwa tidak semua orang ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, kesabaran, tawakal, yang berserah diri. Nah, jadi dibukakan juga pintu ya berusaha, semua sama-sama dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan kita menganggap bahwa hanya tawakal saja yang boleh menjadikan kita diridhoi oleh Allah. Tetapi menjalani sunnah juga, berusaha mencari rezeki juga, itu termasuk jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pemahaman yang disebut tadi dalam hadis Rasulullah, ma'atiyab ma'akal rijal min kasbi yadihi. Ya, jadi ulama tasawuf memahami bahwa ini bukan berarti bahwa kita berusaha itu jauh lebih baik daripada kita bertawakal, tidak. Artinya sama-sama, ya sama-sama manfaatnya. Siapa yang tidak mampu bertawakal, hanya beribadah saja, ya, maka dia berusaha. Ya. Dan itu saya kira yang terbanyak, seperti yang kita lihat ya, kenyataan kita sekarang ini. Ya, jadi tidak ya semua hanya orang itu ya tak mau lagi berusaha, keluar dari pegawai negeri, tidak mau lagi berdagang, tidak mau lagi bertani. Ya saya khusus ke masjid saja. Ya, menjadi itu tidak semestinya semua orang seperti itu. Mungkin ada sebahagian. Saya katakan tadi
minar mujahidin atau minar munqatiin lil ibadah, yang mengkhususkan dirinya untuk beribadah kepada Allah. Nah, jadi dari sudut pendekatan kita, ya, berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah itu, ya, dua jalan itu. Ada orang yang memang diberikan tidak ada lagi keinginan untuk mencari, berusaha. Ya, ada juga belum mampu. Ya. Ya, macam kita lah pada umumnya ini belum mampu. Jadi maknanya kedua-duanya itu sama. Itu pemahaman daripada ulama tasawuf. Jangan dikira bahwa orang yang hanya ke masjid itu lebih baik daripada orang yang berusaha. Seperti riwayat hadis Rasulullah bahwa ada orang yang multazimuna bil masajid, senantiasa melazimi masjid. Jadi Nabi heran, ini orang ini rajin sekali. Ya. Artinya sebelum sembahyang jamaah sudah datang, lambat lagi pulang. Begitu terus, ya, sehingga Nabi mempertanyakan, ya, siapa yang mencarikan rezeki orang itu, sehingga dia boleh makan, dia boleh minum, keluarganya dan sebagainya. Maka disampaikan kepada orang bahwa yang memberikan nafkah kehidupan itu adalah saudaranya. Ya, saudaranya jarang kita lihat ke masjid, ya, tetapi dialah yang berusaha, dialah yang berniaga sehingga dia dapat mengongkosi biaya hidup saudaranya yang rajin pergi ke masjid itu. Maka Nabi mengatakan, akhuhu ahbadu minhu. Ya, artinya saudaranya itu lebih, artinya bernilai ibadahnya dibanding dia. Jadi lebih kasar lagi Nabi menyatakan itu. Ya, artinya seakan-akan Nabi itu sangat menggalakkan orang berusaha. Padahal kalau dipahami dari hadis ini bukan begitu. Artinya kedua-duanya sama. Artinya ada orang yang memang diberikan kecenderungan. Ya. Kecenderungan apa? Halul istiqamah atau halul at-tawakkul. Nah, tapi ada juga orang yang tidak mampu gitu. Ya, selalu berpikir apalagi yang saya harus kerjain. Sehingga ada yang saya boleh makan, boleh minum, boleh mengongkosi anak-anak sekolah dan sebagainya. Jadi dia berusaha. Ya, tidak apa-apa lah, artinya itu jalan tersendiri. Dia belum mampu berpegang kepada bahwa itu rezeki, ya, di tangan Tuhan. Nah, perlu kita pikirkan itu semua. Berusaha itu ada saja jalannya. Ya, itu tidak semua orang mampu seperti, kecuali yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala halun min hazil ahwal. Seperti yang kita sudah baca, ada ahwal, ada maqamat. Ya, jadi dia lebih kepada maqamat. Hal ini kan pemberian Allah. Ya, pemberian Allah. Wakila fi makna zalik, dan ada juga sebahagian ulama yang berpandangan bahwa makna daripada hadis itu, ya, termasuklah inna raf'al abdi yadahu ilallah wa yad'u Allah ta'ala. Artinya kalau orang itu berdoa, mengangkat tangannya berdoa kepada Allah, kemudian diijabah doanya itu, yakunu zalika kasbayati. Itu juga karena usaha dirinya sendiri, karena dia berdoa. Ya, dia berdoa. Artinya bukan maknanya berusaha harus dia sendiri yang langsung. Dengan berdoa itu sudah termasuk usaha. Dia mengatakan, dia berucap, menyatakan hajatnya, keperluannya kepada
pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itulah makna yang dipahami oleh ulama tasawuf. Nah, jadi makna ini kalau kita lihat kan bukan dari asmaul wurud, ya, bukan dari segi memahami kalimat-kalimat yang ada di situ, tetapi muncul dari pandangan mata hatinya, ya, untuk memahami maksud daripada hadis Rasulullah SAW. Itu manhaj istinbat atau manhajul fahmi yang digunakan oleh ulama tasawuf, lebih kepada kecerdasan hati, ya, karena banyaknya ibadahnya sehingga hatinya mampu melihat yang makna yang terselubung yang ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama dengan ayat suci Al-Quran. Kemudian wasu'ila Ash-Shibli rahimahullah, ya, Imam Ash-Shibli, seorang tokoh sufi yang terkenal, ditanya an makna kaulin Nabi, makna sabda Rasulullah yang berbunyi ju'ila rizqi tahta zilli sayfi. Ini juga hadis, ya, sahih. Nabi mengatakan rezeki saya, ya, dijadikan di bawah pedang saya, ya, di bawah naungan pedang saya, tahta zilli sayfi. Ya, jadi seakan-akan Nabi itu bukan bertawakal kepada Allah, tapi dia mengatakan bahwa rezeki saya itu tawakalnya kepada saif, ya, kepada alat perang yang dia pakai. Artinya dengan peperangan itulah berjihad, nah, dan sebagainya, di situ sumbernya. Nah, itu kalau kita pahami secara umum, ya. Kalau kita pahami secara umum. Tapi apa katanya Imam Ash-Shibli, ya, memahami hadis ini, ya, memahami lainlah dengan apa yang kita pahami secara umum ini, ya. Jadi beliau mengatakan karena sayfuhu at-tawakkul ala Allah. Sebenarnya itu pedangnya itu adalah tawakal kepada Allah. Jadi seakan-akan Nabi mengatakan kalau mengikuti Mas Shibli, rezeki saya ini di bawah naungan tawakal saya, ya, bukan yaitu di bawah pedangnya, yaitu berperang di jalan Allah, mendapatkan rampasan, ada rezeki. Ya. Sekalipun kenyataannya kan seperti itu, ya, tapi Imam Shibli memahami hadis itu lain. Dia mengatakan yang dimaksud di situ saifi, pedang saya, kata Rasulullah, itu adalah tawakalnya kepada Allah. Adapun pedangnya Rasulullah itu namanya Zulfikar. Fahuwa qit'atun min hadid, itu hanya sepotong besi saja, ya, tidak mungkin itu tempat berserah diri Rasulullah, tidak mungkin bagi Ash-Shibli, ya, itu cara memahami hadis itu. Wa mislu dzalika fi mustanbatihim katsir. Banyak sekali pemahaman-pemahaman ulama tasawuf, ya, terhadap nas-nas Al-Quran dan hadis, seperti di atas itu. Artinya berbeda dengan apa yang kita bayangkan, ya. In zakarnahu yatul kita.
Kalau kami katanya Imam Saras, kalau kami sebutkan, wah panjang nantinya kitab ini. Jadi dia cukupkan seperti itu. Wa amma makana min mustanbatatihim fi ghairi hadzal ma'na min al-hadis. Adapun pemahaman mereka ya, selain daripada makna hadis tadi itu, yaitu bahwa kama sami'tu Amrin Abdul Wahid Ibni Ulwan bi Ruhbati Malik Ibni Tawq. Jadi saya saraj hadis yang lain yang dipahami oleh ulama kita tasawuf seperti mana yang saya dengarkan dari seorang ulama tasawuf, yaitu Abu Amr ya, bersama dengan Malik Ibn Tawq. Qal berkata, sa'ala rajulun al-Junaid. Pernah Imam Junaid ditanya oleh seseorang. Imam Junaid yang kita kenalkan sebagai tokoh tasawuf Sunni yang terkenal. Jadi dia mendengarkan riwayat itu bahwa seseorang bertanya kepada Imam Junaid rahimahullah, wa ana indahu jalis. Sedangkan saya ada duduk bersamanya. Jadi dikatakan di Ruhbati Malik Ibn Tawq. An makna qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu makna sabda Rasulullah yang hadisnya itu bunyinya seperti ini. Lau tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkuli la ghadakum kama yagdu tayr tagdu himasan wa taruhu bitana. Itu hadis ini masyhur, hadis ini biasa kita gunakan kalau kita mau bicara tentang bagaimana bertawakal kepada Allah. Lau tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkuli. Kalau kalian ini bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, lagadakum, Allah pasti memberikan kamu rizki, makanan, kama yagdu tayr, sebagaimana burung itu diberi rizki. Burung kan tidak bekerja kalau kita lihat kan, hanya terbang dan sebagainya. Tagdu khimasan, burung itu pagi hari mereka berterbangan dalam keadaan perutnya kosong, taruhu bituanan, dan setelah mereka kembali perutnya sudah kenyang, sudah penuh. Artinya kalau kita ini bisa bertawakal seperti burung itu, maka kita juga akan diberi sebagaimana burung itu paginya kosong perutnya, sekembalinya dia pun sudah kenyang, perutnya sudah penuh. Wa huwa zat anna tayra tatir fi talabil rizki. Kita boleh melihat bahwa burung itu kan terbang. Dia terbang kemana-mana untuk mencari rezeki. Min maudi'in ila maudi', satu tempat ke tempat lain. Wa taharrak, dan bergerak. Wa yatlub, mencari. Wa yabhas. Artinya secara pandangan kita
secara umum. Itu wajarlah kalau burung itu. Nah, dia kan terbang kemana-mana. Nah, terbang itu kan mencari rezeki. Ya, jadi pantaslah kalau paginya dalam keadaan, ya, pulangnya dalam keadaan ya, kenyang. Dalam keadaan kenyang. Maka ketika Imam Junaid mendengarkan penjelasan ini, ya, maka beliau berkata, firman Allah, ya, Qala ta'ala, Qala Allah ta'ala, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Ya, sesungguhnya kami, kata Allah, menjadikan hiasan ini, hiasan bumi ini, ya, dengan burung bumi itu. Ya. Jadi beliau mengatakan, Imam Junaid mengatakan, sebenarnya terbangnya burung-burung itu bukan mencari rezeki. Ya. Gerakannya burung dari satu tempat ke tempat lain itu bukan mencari rezeki. Ya. Fa'innahu min makanin ila makan min lizina. Itu sebagai hiasan, ya, udara itu. Jadi bukan tujuannya untuk mencari, tapi itu memang tugasnya. Atau istilah yang umum kita gunakan, itulah tasbihnya burung itu. Itulah ibadahnya burung itu. Paginya mereka berterbangan menghiasi, ya, udara ini sebagaimana firman Allah. Dan itu yang dipahami oleh Imam Junaid, bukan seperti yang dipahami di atas bahwa ya tawakalnya burung itu dia akan cari. Nah, jadi kalau kita juga ini tawakal, kita juga mencari, jangan hanya tawakal. Nah, kita berusaha kemudian tawakal, itu secara umum kita pahami. Ya. Tapi Imam Junaid mengatakan tidak. Burung itu betul-betul tidak ada rasanya, usahanya tidak ada. Dia betul-betul tawakal. Karena terbangnya itu bukan mencari. Terbangnya itu hanya untuk menghiasi, ya, udara ini. Ya. Dia disebutkan di dalam Al-Quran, Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Jadi faqad ja'ala Allah Ta'ala tayranahum lizina. Jadi sebenarnya, ini pandangan Imam Junaid, sebenarnya burung-burung itu berterbangan itu tujuannya hanya untuk hiasan. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah tadi, la li talabi rizki, ya, bukan untuk mencari rezeki. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, Imam Junaid memahami bahwa memang burung itu betul-betul tidak mencari. Jadi kalau kita mau tawakal dengan sebenarnya tawakal, maka sama dengan burung itu. Ya, tidak perlu mencari.